Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, masih dari Bumi Makapung, dari negara, saya di Jembrana ya, maksud saya akan mewawancari Wakil Ketua DPRD Jembrana, tepatnya Wakil Ketua 1, beliau adalah Bapak Wayan Suwardike, berkaitan dengan bagaimana pembangunan di di Kabupaten Jembrana, tentunya sesuai dengan fungsi tugas dari DPRD, yaitu melakukan fungsi kontrol, budgeting, kemudian fungsi-fungsi yang lainnya yang berkaitan dengan lembaga legislatif. Kita sahabat dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Wayan Suwardike. Ya. Kenapa kata sehat nih? Baca. Ya, kita bicara tentang negara. Jembrana, karena ibu kotanya sebenarnya negara ya. Kalau kotanya Jembrana, yang mungkin perkembangan pembangunan, ada rencana jalan tol, ada beberapa proyek-proyek besar. Nah, bagaimana sikap dari lembaga legislatif DPRD Kabupaten Jembrana dalam menyikapi rencana-rencana strategis yang dilakukan oleh pihak eksekutif? Ya, jadi kita menyambut baik ya. Jadi adanya rencana berbagai proyek strategis di Jembrana, dan kita DPRD sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari pemerintah daerah yang dalam hal ini melaksanakan 3 fungsi itu ya. Jadi kita tetap mendorong supaya proyek-proyek strategis ini bisa berjalan, sehingga Jembrana nantinya ya, Bali Barat ini bisa mensejajarkan diri dengan kabupaten kota yang ada di Bali ya. Nah, tentu ini kita tetap mendorong supaya iklim investasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ya. Kalau tadi dikatakan memang ya kita harus akui bersama, memang Kabupaten Jembrana agak tertinggal ya dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, mungkin Pak Wayan Suwardike punya semacam pandangan lah. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab Jembrana agak susah sepertinya berkembang? Apa karena masyarakatnya, potensinya, atau karena apa ini yang menyebabkan terjadi hal seperti itu? Iya, memang kan kita di Bali ini kan andalan kita kan pariwisata. Nah, sedangkan akses kita terhadap pariwisata dari Denpasar itu kan selama ini kita bisa 3 jam 4 jam pada posisi macet itu. Jadi kita bersyukur juga sekarang dengan kebijakan angkutan truk yang ke Lombok itu sudah tidak lagi lewat Bali. Jadi sudah langsung dari Pelindo, Tanjung Wangi, udah langsung Lembar. Ini berpengaruh. Nah, sangat berpengaruh terhadap traffic ini. Nah, ini yang sangat sekali mempengaruhi akses pariwisata dari Denpasar ke Jembrana ini, sehingga Jembrana ini dari sisi pariwisatanya, karena itu yang menjadi andalan kita di Bali, kurang tersentuh ya, kurang tersentuh. Dan ini makanya kita menyambut baik adanya tol ini. Nah, mudah-mudahan akses pariwisata dari pintu kedatangan internasional ya. Syukur nanti bandara juga dibangun di Bali Barat, yang bandara baru itu. Ya. Itu akan sangat mendorong. Sangat mendorong. Jadi yang selama ini sebenarnya menjadi kendala kita, kendala Jembrana sini adalah aksesnya ya. Ya. Akses, karena betul 3-4 jam belum lagi kalau tidak hati-hati gitu ya, agak berbahaya ya jalur ini. Ya. Dengan adanya jalan tol menjadi trigger yang cukup kuat nanti untuk membangun. Betul. Tapi apakah sejauh ini dengan DPRD sendiri rencana pembangunan jalan tol sudah masuk ke pembicaraan yang serius, atau masih hanya rencana sebenarnya kalau boleh disampaikan? Sosialisasi sudah dilakukan, sudah, ya. Kemudian sosialisasi ke masyarakat juga sudah dilakukan. Cuman memang yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana kultur budaya ya terhadap akses infrastruktur yang dibangun ini supaya tidak menimbulkan benturan. Jadi mungkin bagaimana pendekatan pemerintah untuk ada lahan-lahan yang itu kena total. Jadi rumah dengan bangunan ada puranya gitu ya? Ada yang kena juga ya? Ada. Jadi satu rumah itu kena dengan tempat-tempat sucinya. Nah, ini tentu yang harus menjadi perhatian ya,
supaya proses dari apa Pembangunan namanya jalan tol ini. memperhatikan juga aspek-aspek religi budaya Tapi itu setempat. artinya memang jalan tolnya akan betul-betul terjadi ya, tidak hanya baru sekedar wacana, perencanaan, bukan ya? Jadi sudah memang Iya, fix akan Iya. akan dijalankan. ya. Ya, saya dengar juga selain tol ini kan juga ada fasilitas yang lain, Ya, fasilitas paket yang lain, pariwisata ya. pariwisata yang juga turut bagaimana bersimbiosis ya antara tol ini dengan fasilitas. Dan itu sudah pariwisata masuk sampai ke pembicaraan di DPRD juga. Secara serius belum. Dan kita sebenarnya sangat menunggu Oh, oke. pembicaraan itu karena aspek-aspek masyarakat ini kan jangan sampai nanti menimbulkan masalah. Misalnya ganti rugi lahannya, kemudian akses jalan yang selama ini ada, kemudian akses drainase pengairan pertanian. Ini kan aspek-aspek penting karena daerah kita kan daerah pertanian. Ya, dan sejauh mana juga kita mengantisipasi terhadap perkembangan pemukiman nantinya. Ya, dengan adanya Ya, proyek-proyek. dengan adanya ini. Jadi ini memang harus banyak hal yang kita antisipasi supaya tata ruang kita ini tidak amburadul ya. Tidak amburadul, Iya, tidak tidak kemudian amburadul. menimbulkan Iya. persoalan-persoalan di kemudian hari. Iya, iya. Baik, kita sedikit menyinggung tentang Jemberana sebenarnya kalau secara katakanlah geografi sebenarnya sangat mendukung sekali untuk pertanian ya. Kemudian juga mungkin peternakan, perikanan ya. Nah, apakah menurut Pak Suardike kita Jemberana perlu tidak Pak Bupati ya dalam hal ini sebagai pemimpin daerah untuk juga memperhatikan aspek-aspek ini di samping juga mengejar pariwisata gitu. Iya, memang kan kita di Bali secara umum ya, dan ini sudah menjadi wacana dari lama ya, bahwa memang kekuatan fondasi kita yang kuat itu kan di sektor pertanian. Ya, betul. Di situ ada kultur, ada budaya, dan pariwisata itu adalah bonus daripada kegiatan pertanian. Nah, momentum sebenarnya pandemi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian ini penyelamat, Betul, ya, pertanian ya. Oh. penyelamat kita di masa pandemi ini. Dan memang dari sisi pertumbuhan ekonomi memang Jemberana relatif lebih kecil ya, imbasnya dari kabupaten yang lain. Yang mengandalkan pariwisata. Iya, karena kita memang masyarakat kita ini banyak berkecimpung di pertanian, dan Pak Bupati sekarang sangat concern ke pertanian, baik itu lahan pangan, padi kita yang selama ini kita sudah swasembada ya, dan ini kita didorong lagi. Kemudian komoditas perkebunan kita, jadi coklat kita ini juga coklat paling terbaik ya, di Jemberana. Kemudian komoditas yang lain, kopi. Kemudian kemarin ada arahan dari Pak Menko untuk gimana Jemberana mengembangkan pisang. Ya, pisang ya. Dan sekarang sudah ada embrionya di perkebunan milik pemerintah provinsi, dan itu udah berhasil dengan baik. Dan itu diekspor. Jadi Pisang yang diekspor berarti? Iya, pisang. Jadi ini yang nanti perlu diseminasi kepada petani untuk membudidayakan komoditas-komoditas yang punya pasar ekspor, ya. Dan itu sedang dikerjakan oleh pemerintah. Ya, pisang, kemudian kopi, dan porang. Oh iya, porang Ya, lagi naik porang. daun ini, porang. Ya. Dan juga dikembangkan juga di porang. Jadi di lahan-lahan perkebunan masyarakat yang selama ini banyak ditinggalkan ya. Ada yang bergerak di sektor pariwisata, kemudian akhirnya sekarang tidak ada kegiatan di pariwisata, akhirnya mereka bertani ya. Ya, bertani. Teman-teman yang kerja di Jepang dulunya itu banyak pulang, yang mereka biasa bertani di Jepang ya, jadi melihara ternak di sana. Mereka di Jepang juga bekerja di sektor pertanian. Di sektor pertanian gitu ya? banyak. Mereka pulang mengembangkan pertanian di sana. Iya, jadi etos kerja teman-teman yang
tanda kutip alumni Jepang ini banyak di Jembrana, dan etos kerjanya mereka terlatih di sana. Jadi kami bercerita dengan mereka, jadi mereka bertani itu seperti ngantor. Jadi pagi ya ke kebun, ya sore pulang. Jadi etos kerja ini yang perlu sebenarnya disebarluaskan kepada petani-petani muda kita. Ya. Itu artinya sebenarnya kalau di Jembrana selama ini atau dalam masa pandemi sekarang ini memang sudah mulai dikembangkan pertanian-pertanian yang mengarah ke ekspor, lebih mengembangkan lah katakanlah pertanian. Iya, kita dorong itu. Didorong. Ya, kita dorong panili lagi satu. Ya, panili kita di Jembrana juga kan terbaik. Ya. Nah, inilah yang sektor pertanian ini yang mesti dan ini diharapkan Pak Bupati lebih atau eksekutif lebih melakukan tindakan kebijakan-kebijakan. Iya. Sudah mungkin ya dilakukan ya sekarang. Ini baru mulai. Jadi kita dorong di anggaran perubahan ini supaya sektor pertanian yang lebih banyak digeluti oleh masyarakat ini mendapat perhatian, termasuk di peternakan. Ternakan sapi kita, Jembrana ini kan besar juga. Termasuk juga kambing. Ini yang sektor pertanian dan peternakan, termasuk perikanan. Ya. Karena laut Jembrana terkenal juga ya, sektor perikanan cukup besar. Iya, jadi kita memiliki potensi sebenarnya. Pelabuhan perikanan Nusantara itu ada di Jembrana, ada di Pengambengan. Dan ini Pak Bupati juga sekarang sedang konsen untuk mengembangkan pelabuhan Pengambengan ini dan sekitarnya sampai ke Perancak. Ya. Jadi di Perancak ini juga direncanakan kalau tidak salah besok ya Pak Menteri akan ke Jembrana untuk melihat pengembangan dermaga perikanan di Perancak. Ya. Dan ini memang merupakan bukti bahwa sebenarnya Jembrana memang mengejar ya pariwisata karena di sana uangnya cepat lah katakan. Tapi memang karena pandemi agak susah, dengan ada jalan tol, ada proyek-proyek juga yang katakanlah nanti bisa mengundang wisatawan, itu dilakukan. Tapi pertanian tidak dilupakan. Perikanan tidak dilupakan gitu ya. Ya, jadi ada lagi sektor kita sebenarnya di Jembrana yang perlu digarap dengan serius, itu adalah di kehutanan. Kehutanan juga kehutanan. Jadi hutan kita di Jembrana itu 42.000 hektar. Dan itu terluas di Bali di masing-masing kabupaten. Jadi tidak salah kalau Jembrana itu Jimarwana, hutannya memang. Saya dengar katanya banyak yang sudah rusak, sudah ada persoalan-persoalan. Iya, justru itu pemerintah dengan adanya tantangan seperti itu, pemerintah harus hadir. Jadi harus hadir, memberikan pembinaan, memberikan support, sehingga potensi kehutanan ini bisa memberikan manfaat. Ya, yang perlu dikembangkan itu adalah ekotourismnya. Ekotourismnya ini sebenarnya sudah jalan, tapi perlu kehadiran pemerintah untuk menata itu di 42.000 hektar ini. Kita sudah ada di ujung akhir di Bali Post Talk kali ini. Mungkin Pak Swadike mungkin ada hal yang disampaikan, terutama kepada masyarakat Jembrana untuk ke depan. Ya, masa pandemi ini agak susah juga kita, tapi mungkin ada harapan apa yang mesti kita lakukan bersama-sama. Iya, memang kepada teman-teman, saudara-saudara kita khususnya di Jembrana, situasi sekarang memang kita harus berfokus pada penyelesaian pandemi ya. Jadi ketaatan kita terhadap protokol kesehatan ini sangat-sangat diharapkan. Sehingga kalau memang vaksin belum, silakan vaksin. Kemudian yang baru sekali menunggu yang kedua kali, dan kemudian menghindari kerumunan-kerumunan sehingga pandemi ini kita bisa cepat tidak banyak berkembang dan kita bisa beraktivitas, khususnya di sektor pertanian. Jadi harapannya teman-teman ini kembali ke pertanian. Mudah-mudahan nanti pariwisata setelah pandemi ini bisa berkembang, kita bisa ini
dengan adanya bangkit lagi ya. Baik, terima kasih Pak Wayan Swadika, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Jemberana, yang sudah memberikan kita gambaran sebenarnya bagaimana kondisi Jemberana, bagaimana proyek-proyek strategis pemerintah yang sudah disiapkan. Tapi yang menarik sebenarnya adalah ternyata pertanian sama sekali tidak dilupa, tapi justru berkembang di masa pandemi. Dan Jemberana membuktikan bahwa ketika tidak tergantung dengan pariwisata, relatif sedikit lebih aman lah pertumbuhan ekonominya dibandingkan daerah-daerah lain. Ini mungkin menjadi contoh kita bersama untuk seluruh Bali, bagaimana pertanian, kemudian juga tadi ada kehutanan itu ya, ada perikanan juga bisa dikembangkan untuk menjadi sektor yang kita tidak hanya tergantung dari pariwisata. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Promo Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.